Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Nah, teman-teman, walau sekolah sekarang libur, teman-teman tetap belajar ya. Terutama jangan lengah untuk persiapan testan dan perguruan tinggi kedinasan lainnya. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau bahas struktur soal TIU dan TKP. TIU apa tuh? Tes intelijensia umum. TKP, tes kepribadian. Selain ngebahas strukturnya, nanti juga akan ada contoh-contoh soal dan pembahasannya. Oke, langsung aja. Check it out. Nah, struktur soal TIU ada apa aja nih? Yang pertama ada sinonim atau persamaan kata. Bagaimana nih contohnya? Nah, contohnya ini Rajapati. Rajapati apa nih? Ya kan? Rajapati artinya adalah pembunuhan. B. Nah, di sebelah kanan ini ada pembahasannya. Pembahasannya, teman-teman apabila sudah mencoba tryout ini, teman-teman bisa download di bagian menu ranking. Teman-teman bisa dapatkan soal dan pembahasan jadinya. Lanjut lagi. Yang kedua, struktur soal TIU yaitu antonim, lawan kata. Contohnya gimana nih? Contohnya depresi. Depresi apa nih lawan katanya? Depresi itu sama dengan penipisan atau penurunan. Lawan katanya adalah penambahan. Jawabannya adalah yang E. Penambahan atau bahasa standarnya atau bahasa bakunya adalah adisi. Lanjut lagi, setelah antonim ada analogi atau padanan kata. Bagaimana nih Kak bentuknya? Oke, ada di 41. Nah, contoh ini. Kompor titik 2 api. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada kipas titik 2 angin, lemari titik 2 es. Nah, jawabannya adalah A, kipas titik 2 angin. Jadi ini sama-sama menghasilkan. Kompor menghasilkan api, kipas menghasilkan angin. Kak, kenapa nggak yang B, lemari titik 2 es? Nah, di sini kalau misalnya kulkas itu bisa benar jawabannya. Tapi karena lemari kurang pas. Lemari bisa aja ya lemari kayu gitu kan. Lemari kayu kan tidak menghasilkan es. Ya, jadi bukan yang B, lebih cocoknya adalah yang A. Lanjut, setelah analogi ada soal bacaan, tipe bacaan. Kayak gimana Kak soalnya? Nah, soalnya ini dia panjang teksnya, kayak teks soal bahasa Indonesia. Nah, panjang tuh. Ya. Nah, jadi teman-teman detailnya bisa lihat soalnya. Nanti linknya akan Kakak taruh di bawah. Lanjut, setelah bacaan ada apa Kak? Ada kuantitatif atau hitungan. Contoh soalnya gimana Kak? Nah, dalam suatu ruangan terdapat 47 orang. Berapa banyak salaman yang dilakukan jika setiap orang saling bersalaman? Jadi ada 47 orang, terus saling bersalaman. Nah, ini berapa banyak terjadi salaman? Bagaimana nih caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan cara kombinasi 472. Manakah pembahasannya? Nah, ini pembahasannya. Nah, ini ya. Jadi duanya ini ya, artinya ketika salaman itu butuh 2 orang. Jadi dapatnya 2. 47-nya ini adalah total yang ada di dalam ruangan itu. Jadi C472. Kombinasi jangan lupa rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial R faktorial. Maka di sini 47 kali 46 kali 45 dibagi 45 kali 2 kali 1. 45-nya coret, 46 dibagi 2 23, 47 kali 23 1081 jawabannya. Nomor 46. Kuantitatif juga. Contoh Kak, contoh.
Nah, Narti membeli tabloid setiap 4 hari sekali, sedangkan Lia membeli tabloid setiap 7 hari sekali. Kemarin Narti membeli tabloid, sedangkan Lia membeli tabloidnya besok. Keduanya paling cepat akan membeli tabloid pada hari yang sama berapa hari lagi nih. Nah, ini caranya gimana nih, Kak? Nah, ini caranya kita bentuk seperti ini. Narti dimulainya adalah hari kemarin, ya. Berarti kalau misalnya hari ini itu H, berarti kalau kemarin berarti H-1. Maka kita tulis H-1 Narti. Kalau Lia baru belinya besok. Kalau hari ini H, berarti kalau besok adalah H+1. H+1. Nah, terus Narti membelinya itu setiap 4 hari sekali. Berarti dari -1 kita tambah 4, jadinya H+3, tambah 4 lagi, 3 tambah 4, 7, 7 tambah 4 lagi, 11, 11 tambah 4 lagi, 15. Nah, jadi 15 dulu. Yang Lia coba cari nanti angkanya belakangnya sama penjumlahannya. Nih, kalau Lia, dia setiap 7 hari sekali. Nah, jadi +1 ditambah 7 +8. Pas 8 tambah 7 +15. Nah, ini sama-sama +15 nih. Artinya dari hari sekarang itu akan ketemu lagi di 15 hari kemudian. Maka dia jawabannya adalah +15. Maka B. Gitu ya. Nah, setelah soal kuantitatif, ada soal apa lagi nih? Oke. Ada soal logika posisi. Logika posisi. Nah, soal logika posisi nih. Gimana teman-teman kira-kira? Kasus berikut untuk menjawab 2 soal di bawah. Suatu proyek terdiri atas beberapa jenis proyek kecil, yakni proyek A, B, C, D, E, F. Proyek ini berkaitan satu sama lain sehingga tiap jenis pekerjaan diatur sebagai berikut. Jadi kalau logika posisi itu ada butir-butir syaratnya, gitu ya. Dan satu syarat ini untuk beberapa soal. Lanjut ke syaratnya. Yang pertama, proyek B hanya boleh dikerjakan bersama proyek C. Jadi B sama dengan C. Proyek A boleh dikerjakan bersama proyek E. A sama dengan E. Proyek B tidak boleh dikerjakan dengan D. Berarti B tidak sama dengan D. Nah, lanjut lagi. Proyek E dikerjakan jika F dikerjakan. Berarti E sama dengan F. Pertanyaannya, jika minggu kedua pekerja wajib mengerjakan proyek F dan tidak boleh mengerjakan C, maka jawabannya yang mana nih? Tidak boleh mengerjakan C. Kita lihat nih butirnya nih, yang syaratnya nih. Proyek B hanya boleh dikerjakan bersama proyek C. Artinya kalau misalnya yang C-nya itu tidak boleh, maka B-nya juga tidak boleh. Maka jawabannya adalah B. Ya. Coba kita cek pembahasannya betul nggak B. Nah, jawabannya B ya, sama ya. Nah, lanjut lagi. Setelah logika posisi ada silogisme atau simpulan. Bentuknya gimana, Kak? Nah, bentuknya contoh. Nah, ini silogisme nih, simpulan. Coba cari jawabannya apa. Jika Jonet rajin belajar, maka ia semakin pintar. Jika Jonet pintar, maka ia akan memperoleh nilai bagus. Jonet tidak memperoleh nilai bagus. Nah, jawabannya apa nih? Nah, kita lihat nih dari yang belakang. Jonet tidak memperoleh nilai bagus. Habis itu kita ke depan nih, ya. Jika Jonet rajin belajar, maka ia pintar. Kalau dia pintar, dia nilainya bagus. Nah, Jonet tidak bagus, maka Jonet tidak rajin belajar. Jadi kita hubungkan nih kalimat pertama sama kalimat terakhir. Tuh ya. Nah, maka jawabannya adalah delta. Coba kita cek betul nggak? Nah, 60 delta. Lanjut lagi. Ada selanjutnya adalah setelah silogisme, yaitu barisan dan deret. Barisan dan deret. Contohnya gimana, Kak? Nah, ini ada contohnya. Nah, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14. Ada soal seperti itu. Tentukan barisan atau deret selanjutnya. Kira-kira apa nih, teman-teman? Coba. 5 ke 6, 7, 8, gimana nih? Nah, caranya ternyata yaitu dengan pola lengkap 1. Lengkap 1 itu kita lengkapin. 5 ke 7.
7 ke 10, 10 ke 14. Nah, 5 ke 7 selisihnya 2. 7 ke 10, 3. 10 ke 14, 4. Oh, berarti makin lama makin naik nih. Plus 2, plus 3, plus 4, ya kan? Maka selanjutnya adalah plus 5. Berarti 14 ditambah 5, berarti nanti 19. Yang di sebelah sini 19 nih. Nah, lanjut lagi yang sebelahnya nih. Tadi yang 5 sudah, sekarang yang 6. 6 dilengkapin 1 juga. 6 ke 8, 8 ke 11. Oh, ternyata dia naik juga nih. 6 ke 8 plus 2. 8 ke 11 plus 3. Berarti selanjutnya adalah plus 4. 11 ditambah 4, 15. Maka jawabannya adalah A. Gitu. Coba kita cek jawabannya betul nggak? Nah, jawabannya adalah A. Lanjut. Setelah bersandar deret, ada logika gambar atau figuran. Ini sama nih, contohnya gimana kak? Oke, contohnya nomor 64. Nah, kalau gambarnya seperti ini gimana nih teman-teman? Ya kan? Yang pertama ada gambar persegi. Ya, perseginya besar, habis itu menjadi persegi kecil. Nah, lanjut lagi. Ini ada kubus, kubusnya besar. Nah, berarti yang mana nih jawabannya? A, B, C, D. Jawabannya adalah yang B. Kubusnya besar menjadi kubus kecil. Diambil dari mana? Persegi yang besar jadi persegi kecil. Ya, dilihat nih dari besar ke kecil, besar ke kecil. Berarti jawabannya adalah B. Coba kita cek, betul nggak jawabannya B? Iya, jawabannya 64 adalah B. Gambar mengecil secara proporsional. Oke, jadi itulah struktur soal TIU. Coba ingat nggak? Coba ingat-ingat lagi tadi apa aja strukturnya. Oke, lanjut ke TKP. Kak, contoh-contoh soal TKP gimana nih kak? Nah, ini ada contoh-contoh soal TKP. Coba teman-teman jawab juga ya. Nah, teman-teman kalau misalnya udah nyoba tryout ini, tryout Bindo, teman-teman akan makin jago ya, karena nyobain soal-soal lainnya. 72 contoh. Ketika Anda membawa anak ke pasar, anak Anda tiba-tiba meminta untuk dibelikan mainan, maka sikap Anda bagaimana nih? Menolaknya karena Anda mau ia membelinya dengan uang tabungannya, segera membelikannya, menolaknya karena tersebut tak ada dalam rencana Anda dan dia. Lanjut lagi, mengabulkan karena Anda takut dia menangis, menolaknya karena harganya mahal. Kira-kira apa nih jawabannya? Nah, nomor 72 jawabannya adalah yang terbagus, yang A. Yang A, poin 5, menolaknya karena Anda mau ia membelinya dengan uang tabungannya. Artinya kita nolak, selain untuk menegaskan, yang kedua mengajari anak kita menabung. Oke, lagi ya, lagi. Nomor 75, coba kita cek. Nah, Anda baru sadar bahwa dompet Anda tertinggal di rumah. Padahal Anda sudah berada di dalam angkutan umum, maka sikap Anda apa? Nah, sikap kita apa nih yang bagus nih? Nah, jawabannya adalah yang C, berkata jujur kepada supir angkot dan meminta maaf. Ya, jujur. Itu nilai yang penting dalam soal-soal tes kepribadian, integritas atau jujur. Lanjut, nomor 84. Rekan Anda kesulitan untuk mengerjakan tugas kuliahnya, dan kebetulan Anda menguasai materi tersebut. Jawabannya apa nih yang bagus nih? Nah, jawabannya adalah yang E, yang poin tertinggi. Coba kita cek. Nah, benar ya? Yang E. Membagi ilmu dan mungkin memberikan referensi. Jadi selain kita mengajari, kemudian kita ajak dia juga mandiri untuk belajar. Nanti kita carikan referensi. Lanjut, nomor lainnya. Nah, tetangga Anda bermaksud akan menyelenggarakan acara resepsi pernikahan di rumahnya. Sebagai tetangga dekat, apa yang Anda lakukan untuk mensukseskan acara tersebut? Jawabannya apa nih kira-kira nih? Melihat dari jauh, menawarkan bantuan. Yang C, menunggu untuk diminta bantuan, menawarkan diri untuk jadi panitia. Jawabannya Anda hadir. Nah, yang mana nih jawabannya?
Jawabannya adalah yang B, menawarkan bantuan kepada tetangga. Jadi kita menolongnya, ya. 86B. Oke. Demikian materi kali ini. Untuk teman-teman yang pengen mencoba sistem tryout Bindo dan mendapatkan soal pembahasan, teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini. Nah, sistem tryout Bindo ini bukan hanya untuk STAN, tapi untuk semua perguruan tinggi kedinasan dan CPNS. Jadi bisa untuk IPDN, STIS, Polteking, bahkan Akpol dan Akmil. Nah, terakhir, jangan lupa subscribe channel Bindo agar kita berkembang bersama-sama. Terima kasih.